Kota London tidak pernah benar-benar sepi. Bahkan di tengah malam pun masih ada taksi yang beroperasi, pemabuk yang berteriak, dan suara-suara orang berkelahi dari jendela lantai atas. Petugas kebersihan dan staf bandara susah payah melangkah di jalan-jalan yang gelap menuju ke tempat kerja. Juga para staf bar dan petugas keamanan yang berjalan pelan ke rumah masing-masing. Pada kenyataannya, kota ini memang tidak pernah benar-benar sunyi. Seorang pencuri bernama Du bisa mendengar suara langkah kaki orang-orang di sekitarnya. Suara-suara itu menutupi derap langkah kakinya sendiri, dan kemudian dia melompat dari jembatan penyeberangan ke sebuah lokasi konstruksi. Du berhasil melewati pagar kawat berduri, tapi dia kehilangan pijakan hingga akhirnya jatuh ke atas sebuah toilet portable. Dinding plastik terbelah dan dia masuk ke dalam toilet tersebut. Du mengulurkan tangan, setidaknya dia berhasil selamat. Kalian tidak akan pernah menebak di mana tangannya mendarat. Luar biasa. Untuk sesaat dia diam di sana sambil menggerutu pada dirinya sendiri. Du berdoa semoga saja tidak ada yang mendengarnya. Di luar sana hanya ada suara dengungan biasa dari kehidupan malam kota London. Untuk saat ini Du aman. Dia berdiri, kemudian membuka pintu toilet portable dan melangkah keluar. Pencuri itu mengadah untuk memperhatikan struktur bangunan di depannya, guys. Dia berada di lantai dasar sebuah gedung raksasa. Ya, sepertinya ini memang konstruksi bangunan raksasa yang terbengkalai. Dum sempat bertanya kepada pemilik toko ayam dari seberang jalan tentang tempat ini kemari. Pria tersebut mengatakan bahwa bangunan itu rencananya dibangun untuk mengundang para pekerja profesional yang masih muda. Tapi di tengah-tengah proses konstruksi, tiba-tiba saja perusahaan ditutup. Sekarang bangunan itu kosong, menunggu untuk dirobohkan kembali. Jika Dum beruntung, mungkin masih ada beberapa peralatan bangunan di sekitar sini yang bisa dia selamatkan. Atau mungkin ada sedikit kabel tembaga yang bisa dia jual. Paling tidak, bangunan ini bisa menjadi tempat tinggalnya selama beberapa malam, guys. Bahkan di sini ada toilet, walaupun tidak sebagus itu. Dan Dum berniat memeriksa tempat tersebut sebelum menelpon istrinya. Setelah seharian bekerja di kios pasar, dia layak tidur di tempat yang cukup nyaman malam ini. Setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Sepasang suami istri itu bukanlah gelandangan. Hanya saja mereka memang sedang tidak punya tempat tinggal saat ini. Dum si pencuri beringsut ke dalam gedung, memeriksa sekeliling dalam kegelapan malam. Hanya ada beton dan balok penopang mengelilinginya di segala arah. Belum banyak dinding yang selesai dengan sempurna. Hanya lantai dan langit-langit, guys. Lalu dilengkapi oleh tangga dan tiang-tiang penyangga. Masih terlalu terbuka di bagian sini. Dum perlu naik lebih tinggi dan melihat apakah ada tempat yang lebih tertutup untuk bermalam. Saat dia menaiki tangga, tiba-tiba terdengar suara dari atas, yang mana bergema di dalam ruangan bangunan yang kosong ini, guys. Dum mengintip dari samping tangga. Lantai ini terbagi menjadi beberapa ruangan, dibatasi oleh dinding-dinding beton. Dum melihat cahaya yang sepertinya berasal dari api di salah satu ruangan. Dari sanalah suara-suara tadi berasal. Penjaga keamanan tidak akan menyalakan api di dalam ruangan. Mereka pasti para gelandangan. Dum sangat membenci gelandangan. Berada di dekat mereka rasanya membuat harga diri Dum menjadi rendah. Mereka tidak memiliki moral dan sopan santun. Sehari-hari hanya dihabiskan dengan berbohong dan mengemis barang bekas. Dum melihat beberapa buah ransel tersandar di dinding, guys. Dum bergerak diam-diam. Jika beruntung, dia bisa mengambil salah satu tas mereka tanpa ada yang mengetahui. Dia melangkah ke atas tangga. Tiba-tiba terlihat sepotong logam yang berkilauan dalam gelap. Sebuah palu goda yang terletak begitu saja di lantai, guys. Dum berjingkat ke sana dan segera meraihnya. Palu itu berat. Jika Dum bisa mengayunkannya dengan baik, benda ini bisa menjadi senjata untuk menjaga dirinya. Dia menyeringai dan berjalan menuju tas-tas itu. Pelan-pelan Dum melingkarkan tali tas di bahunya. 3, 2, 1. Sekarang sebuah kaleng kosong jatuh dari samping dan memantul di lantai beton. Apa itu? Oh tidak. Dum segera menyandang tas dan berniat lari dari sana. Tapi sudah terlambat. Sepasang tangan menangkapnya lalu menarik dengan kasar. Dia terhuyung mundur tetapi tetap berusaha berdiri, guys. 3 sosok mengelilinginya dalam kegelapan. Dum tidak punya pilihan lain. Dia pun mengayunkan palu godam dengan liar ke segala arah. Tenaganya hampir terkuras hanya untuk mengangkat benda itu. Dum mengayunkan ke arah lain
lain sekuat yang dia bisa. Lengannya terasa pegal setelah melakukannya, guys. Seorang pria berteriak dalam kegelapan. Lalu ada suara benda terbanting ke lantai. Untuk sesaat mereka berempat berdiri di sana dalam diam. Dum si pencuri masih memegang palu godam dengan sigap. Dia tidak yakin apakah masih punya cukup tenaga untuk mengayunkan benda itu lagi. Tapi kedua pria tadi sudah tidak memandang ke arah Dum lagi. Mereka menatap pria yang ada di tengah, atau lebih tepatnya pria yang tadinya masih berdiri di tengah. Beberapa saat kemudian keduanya berlari ke arah pintu keluar tanpa sedikit pun menoleh ke belakang lagi. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan kejadian malam ini. Butuh waktu lama bagi Dum si pencuri untuk menghangatkan diri di dekat api. Dia terus merasa kedinginan dan tidak berhenti gemetar dalam waktu yang lama, guys. Masih beberapa jam lagi sebelum matahari terbit. Ada sesuatu berwarna merah di tangan Dum, guys. Terlihat jelas diterangi cahaya api yang berkedip-kedip. Itu pasti darah. Dum menyeka tangannya ke tanah dan merogoh sakunya mengeluarkan ponsel. Baterai ponsel hanya tersisa 5%. Pulsanya juga tidak banyak. Tidak ada waktu untuk menjelaskan secara detail. Dum hanya bisa menelpon istrinya sebentar, memberikan informasi lokasi dan menyuruhnya cepat datang. Wanita itu harus segera melompat dari jembatan penyeberangan sebelum ada terlalu banyak orang-orang yang berlalu lalang. Dum ingin memindahkan tubuh yang tak bernyawa ini. Dia duduk tepat di sebelahnya sekarang. Tidak boleh sampai ada orang yang melihatnya. Di sudut ruangan kecil ini, mereka bersembunyi dengan baik dari dunia luar. Ada grafiti di dinding. Ini pasti tempat yang cukup populer. Jika ada yang datang mengganggunya, Dum tahu apa yang harus dia lakukan pada mereka. Palu godam masih tersandar di sana. Sekitar 1 jam kemudian, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Dum pun bersiul sekali memberi kode. 2 siulan terdengar menjawab. Istrinya muncul dari balik tembok dan langsung melotot kaget. Dum tidak sempat memberitahunya apa yang telah terjadi melalui telepon. Dia hanya bilang kalau sudah menemukan tempat baru untuk mereka bermalam. Wanita itu menatap tubuh yang terbaring kaku di samping suaminya, guys. Bukankah lebih baik menggunakan lilin, katanya. Dum mengangkat bahu dan kembali melihat ke arah api. Ini bukan salahnya, kan? Dia kembali membela diri seperti biasa. Tapi istrinya masih saja menatap mayat itu, guys. Dum mulai merasa kesal sekarang. Wanita itu bertingkah seolah-olah belum pernah melihat mayat saja. Ada apa dengannya? Tidak bisakah dia? Tiba-tiba terdengar sesuatu, guys. Suara nafas yang serak dan pelan. Sangat pelan, hampir tidak terdengar. Dum si pencuri memutar kepalanya. Tubuh kaku yang terbaring di lantai dengan separuh kepala hancur. Apa pria itu masih hidup? Sepasang suami istri itu saling tatap dengan perasaan ngeri. Dum menggenggam palu godam dan berdiri. Itu tidak masuk akal. Istrinya juga terlihat bingung, guys. Mereka melihat pria yang tergeletak di lantai dengan lebih teliti. Sebagian besar kepalanya hilang, tapi luka di bagian bawah tubuhnya sudah sembuh. Daging dan otaknya tampak gosong, seolah-olah dia mati karena dibakar. Dan tentunya manusia tidak bisa bertahan hidup dengan sebagian besar otak telah hilang, kan? Aneh, gumam istrinya. Tangannya menarik ganggang palu godam. Dia mengambil alih benda itu dari suaminya dan langsung mengayunkan ke kepala pria gelandangan itu. Hanya dalam beberapa kali ayunan, kepalanya sudah berubah jadi bubur berwarna merah di lantai. Dia pasti sudah benar-benar mati sekarang. Mereka berdua menatap tubuh itu sekali lagi. Tidak ada lagi suara bernapas. Ini menyenangkan. Masalah akhirnya terpecahkan, guys. Tapi bubur merah itu tidak terlihat seperti darah. Luar biasa. Istri Dum mengulurkan jari dan mencelupkannya ke dalam bubur merah di kepala pria yang sudah tak bernyawa itu. Lalu memasukkan ke dalam mulutnya untuk mencicipi. Saus salsa, katanya. Saus salsa? Dum bertanya heran. Iya, saus salsa. Dum merasa tidak percaya pada kata-kata istrinya, guys. Dia membungkuk untuk ikut mencicipi bubur merah di lantai itu. Dan benar saja, rasa lezat pico de gallo memenuhi lidahnya. Rasanya tidak buruk. Abaikan rasa keringat dari daging pria gelandangan itu. Sebenarnya rasa bubur merah itu cukup enak. Dum si pencuri melihat ke arah istrinya. Wanita itu menyendokkan dengan 2 jari lalu memasukkan ke mulutnya. Seringai lebar tampak di wajahnya. Dengan mata berbinar-binar, Dum sudah cukup lama menikah dengan wanita itu. Dia tahu apa arti seringainya. Dia pasti punya rencana bagus. Menemukan wadah yang bisa digunakan tiba-tiba saja menjadi masalah besar. Atau setidaknya menemukan wadah yang masih utuh. Dum masuk ke dalam tempat sampah, guys. Ini bukan hal menyenangkan bagi seorang pencuri. Seolah-olah harga dirinya turun ke level gelandangan. Dum keluar dari tempat sampah ke-12 hari itu tanpa hasil apapun kecuali sebuah toples kaca kecil. Dum menyerah. Dia melemparkan kentang busuk ke arah istrinya dan kotoran berceceran di rambutnya. Mungkin segala hal yang ada di dalam tong sampah memang bau, tapi seperti
Sepertinya kentang busuk adalah yang paling bau. Kamu lempar satu lagi sampai ke sini, akan kumasukkan sampah itu ke mulutmu secara paksa, bentaknya. Dum si pencuri benar-benar sudah menyerah, guys. Dia memanjat keluar dari tempat sampah dan menghampiri istrinya. Rencana ini menyebalkan. Kenapa aku harus menjadi orang yang bergumul sampah sepanjang waktu? Kenapa harus aku yang selalu membobol lokasi konstruksi? Dum mengangkat tinjunya di atas, guys. Saat itu dia melihat toples di tangannya dan menjerit kegirangan. Sang istri mencium bibirnya karena senang, lalu berkata kalau mereka sudah siap untuk memulai rencana itu. Bibirnya terasa seperti kentang busuk. Setelah kembali ke lokasi konstruksi, mereka mulai bekerja, guys. Secara bergiliran, mereka mengangkat palu godam di atas kepala dan menjatuhkannya ke tubuh pria gelandangan itu. Dan setiap pukulan palu itu, keajaiban terus terjadi. Saus salsa terbentuk secara ajaib di bagian yang memar, guys. Ketika salah satu dari mereka memukuli mayat itu, maka yang satunya menyendok salsa ke dalam toples. Lalu dengan hati-hati memasang tutupnya dan menulis label kecil di bagian luar. Artisanal Pico de Gallo 3,50 pound. Saus salsa yang dibuat langsung dengan hati. Memangnya itu semua dibuat dari hati? Tanya Dum si pencuri, guys. Paling-paling hanya satu toples yang dari hati. Sisanya dibuat dari isi perut dan organ-organ lain. Semua organ itu terhubungkan? Jawab istrinya. Kamu boleh cicipi sedikit untuk memastikan rasanya tidak berbeda. Dum tidak terlalu suka membuat saus salsa dari usus, guys. Tapi istrinya tetap memaksa. Kali ini dia yang memegang palu. Asal kalian tahu, jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang tahu salsa itu terbuat dari usus. Rasanya hampir sama dengan saus salsa pada umumnya. Pasangan suami istri itu berhasil menumbuk setengah dari tubuh tak bernyawa tersebut menjadi salsa. Sisa tubuhnya dibiarkan tergeletak begitu saja di atas lantai. Anehnya, tidak ada darah sama sekali. Bisa dibilang saus salsa ini cukup steril. Hanya salsa tanpa ada campuran lain. Kalau begitu, apa nama toko kita? Tanya Dum si pencuri, guys. Hobo Joe's? Istri Dum memutar kepala ke arahnya dan berpikir sejenak. El Martillo y la Pulpa. Dum yang tidak mengerti bahasa Spanyol hanya bisa tertawa dan berpura-pura paham lelucon itu. Setidaknya dia berharap itu hanya sebuah lelucon. 2 hari kemudian, sebuah kios salsa berkembang sangat pesat. Dari pagi hingga sore hari, toples demi toples salsa laris manis. Sepasang suami istri itu hampir tidak percaya. Saat jam makan siang, setiap hari Dum harus kembali ke kediaman mereka dan melakukan isi ulang. Itu adalah kata sandi yang digunakan untuk kembali ke konstruksi apartemen terbengkalai dan menghancurkan mayat seorang gelandangan dengan palu goda. Begitulah arti kode itu sebenarnya, guys. Dengan harga 3,50 pound per toples, resep buatan tangan mereka menghasilkan banyak uang. Siapa kira mayat gelandangan bisa menghasilkan keuntungan sebanyak ini. Produk yang mereka jual begitu ramai peminat karena ada komunitas imigran Meksiko yang tinggal di sekitar sana. Selain itu, beberapa orang ibu-ibu setempat juga mulai membagikan foto-foto saus salsa itu, sehingga permintaan semakin melonjak dari hari ke hari. Mungkin sudah waktunya untuk menaikkan harga jual. Hanya saja, tiba-tiba muncul suatu masalah. Saat Dum si pencuri tiba di pasar dengan segerobak penuh toples yang baru diisi, dia lantas menarik tangan istrinya untuk membisikkan sesuatu. Mereka hampir kehabisan stok, dan tentu saja kata stok itu berarti mayat yang sudah dingin dan hampir membusuk. Istrinya memandang dengan tatapan tidak percaya. Apakah dia benar-benar tidak bisa mencari solusinya? Jika kamu kehabisan bahan baku produk, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja kamu harus mencari bahan baku lainnya. Dasar sialan. Saat Dum melangkah pergi dengan gerobak dorong dan palu godamnya, dia mulai bertanya-tanya, mengapa harus selalu dia yang melakukan pekerjaan berat dan beresiko? Dum mencoba sekuat tenaga, guys, tapi dia tetap tidak bisa menemukan target satu orang pun. Dum berjalan di gang-gang yang ada di sekitar sana, tapi dia masih belum beruntung, guys. Dia mendekati seorang pria gelandangan yang sedang tidur, kemudian menendang bahunya, mencoba membangunkan. Ide buruk. Pria itu spontan berteriak cukup keras hingga menarik perhatian semua orang di jalanan. Merayu atau memberikan penawaran tidak mempan pada pria itu. Dum si pencuri tetap mencoba merayu pria itu untuk ikut dengannya, tapi tak diduga-duga gelandangan tersebut malah menggigit pergelangan kakinya, guys. Tertatih-tatih, Dum menaiki tangga kembali ke lokasi konstruksi dengan wajah kesal. Beberapa jam kemudian, istrinya datang dan bergabung dengannya di dekat api unggun. Mereka untung besar hari ini, bahkan lebih banyak dari hari sebelumnya. Jika terus begini setiap hari, mereka pasti akan kaya dalam waktu singkat. Dum menyeringai pada istrinya. Wanita itu melirik sejenak, lalu memasukkan uang kembali ke sakunya. Tunggu sebentar, itu tidak sesuai dengan kesepakatan
kata Nawa, mereka adalah mitra kerja dan hasilnya dibagi rata 50-50. Istri Dum menggertakkan giginya guys, lalu berkata bahwa dia hanya menyimpan semua uang itu untuk sementara waktu. Palu Godam berada di tengah-tengah mereka guys. Dum si pencuri meliriknya. Begitu juga dengan sang istri. Ternyata malam itu mereka beruntung. Seorang pemabuk tiba-tiba masuk ke lokasi konstruksi dan dia benar-benar teler sampai-sampai tidak sadar kalau sebuah palu sudah melayang ke arahnya. Pria malang itu dipukul sampai mati guys. Hanya menyisakan saus salsa segar yang perlahan mengalir di lantai beton. Malam berikutnya dua pria lain juga masuk. Selanjutnya Dum si pencuri meyakinkan seorang pria menjengkelkan yang mana dia membawa seekor anjing untuk mengikutinya masuk ke dalam konstruksi. Menangkap anjing itu sangat sulit. Dia berlari ke sana kemari dengan liar, tidak sebanding dengan hasil salsa yang akan didapatkan. Tapi hasil hari ini sudah cukup bagus. Tiba-tiba mereka dibanjiri orderan guys. Toples demi toples terjual dalam sekejap. Semua orang di daerah itu terus datang untuk membelinya. Bahkan mengajak teman-teman mereka juga guys. Salsa ini sungguh enak setengah mati. Mereka mulai menanyakan tentang resepnya. Pria gelandangan, pemabuk, bahkan anjing mati dan hal-hal semacamnya. Kata istri Dum dengan santai guys. Kerumunan para ibu-ibu tampak tidak begitu yakin lelucon apa itu. Tapi mereka tetap mencoba untuk tertawa guys. Semuanya berjalan dengan sempurna kecuali tentu saja pergelangan kaki Dum si pencuri. Bekas gigitan itu berwarna ungu dan sekarang perlahan-lahan berubah menjadi hijau guys. Pembuluh darah di kakinya mulai terlihat membentuk warna yang lucu dan Dum sebenarnya harus segera pergi ke rumah sakit. Tapi dia masih berpikir semuanya akan baik-baik saja. Selain itu mereka tidak terlalu menyukai pelayanan rumah sakit di sekitar sini guys. Dum sering datang ke sana dan selalu ditolak dengan alasan ruangan sudah penuh karena banyak pasien. Tapi malam itu jelas ada yang tidak beres. Saat dia dan istrinya duduk di atas tumpukan mayat di samping perapian, Dum merasa keringat dingin mengalir di dahinya guys. Istrinya menghitung uang lalu menyusunnya dengan rapi. Penghasilan mereka hari ini juga lebih banyak daripada sebelumnya. Tapi kepala Dum terasa pusing. Dia berbaring di dekat mayat-mayat yang bergelimpangan, memunggungi mayat seorang banker investasi yang salah mengambil jalan ketika pulang kerja. Jangan tidur dulu, kamu harus memasak makanan sebelum tidur, kata istrinya sambil melotot guys. Dum menolak. Dia merasa sangat lelah malam ini dan pergelangan kakinya juga sangat sakit. Istrinya mulai mengomel guys karena Dum tetap tidak mau bangun. Kesabaran Dum pun mulai habis. Aku pasti akan melakukan semua pekerjaan itu kalau kamu memberikan uangnya, kata Dum. Mana bagianku? Ayo serahkan sekarang. Istrinya terkekeh dan langsung berdiri guys. Dia merasa kontribusi Dum dalam usaha ini sangatlah kecil. Dialah yang menemukan ide. Dia juga yang berhasil menjual puluhan toples sehari. Dan yang terpenting, dialah yang memegang Palu Godam sekarang. Mata wanita itu melebar guys. Apa yang akan kamu lakukan dengan benda itu? Tanya Dum curiga. Kamu bilang pergelangan kakimu sakit kan? Aku akan membantumu menghilangkan rasa sakit itu. Sebelum Dum benar-benar sadar akan apa rencana istrinya, Palu Godam melayang di udara tepat ke arahnya. Hal itu membuatnya lekas sadar guys. Untungnya Dum berhasil menghindar tepat waktu. Palu Godam menghantam lantai dengan kuat. Baiklah, mungkin sudah waktunya untuk perceraian mereka. Dum langsung berdiri dan menggenggam palu di tangan istrinya, lalu menariknya sekuat tenaga. Tapi palu itu malah membentur dada Dum guys. Saus salsa hampir terasa mengalir di sekitar tulang rusuknya. Dum mencoba mendorong ke depan. Palu Godam menghantam bahu istrinya. Potongan tomat bertebaran di dalam ruangan dan mendesis terkena api. Palu tersebut mengayun bolak-balik guys, menghantam Dum dan istrinya secara bergantian. Terus-menerus sampai akhirnya tidak ada yang tersisa di sana kecuali sebuah palu Godam dan dua tumpuk saus salsa. Biasanya ada bau busuk yang membuat orang curiga kalau ada mayat di suatu tempat. Kecuali pada kasus ini, baunya bahkan sangat menggugah selera. Petugas forensik harus bersusah payah menahan diri untuk tidak mencicipi. Salah satu dari mereka memiliki beberapa tortilla di dalam mobil hari itu. Pada saat dia kembali ke stasiun malamnya, bungkusan tortilla itu sudah kosong. Dia bersumpah bahwa telah memakan tortilla kering tanpa saus salsa. Setelah kasus ini tersebar luas, beberapa wartawan lokal berteori bahwa semuanya hanyalah trik marketing dari produk makanan ringan Doritos. Begitu teori itu beredar, tidak lama kemudian ceritanya dilupakan begitu saja. Tidak ada orang yang menyukai tipuan marketing iklan. Sampai hari ini, Scotland Yard masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di gedung konstruksi terbengkalai itu. Seorang penyidik senior tampak menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang telah terjadi di sini. Tapi terkadang ada hal-hal yang sebaiknya tidak perlu kita ketahui. Kita semua tahu
tahu butuh 2 orang untuk menari tango. Tapi kalian pasti tidak tahu kalau hanya butuh palu godam untuk salsa. Itu adalah kata-kata yang tepat untuk mengambil kesimpulan tentang SCP-3794. Kalian pasti sudah bisa menebak nama panggilan dari SCP ini, palu godam salsa atau salsa hammer. Saat ini, palu tersebut disimpan dalam locker item standar dan SCP ini dianggap sangat aman di tangan yang benar. Kalian dapat menggunakannya untuk menghancurkan tembok dan balok-balok batu bara, atau memenangkan hati calon mertua dengan sepiring makanan lezat dan saus salsa buatan sendiri. Dengan catatan, tentu saja kalian harus memiliki bahan-bahan yang diperlukan. Itu karena ketika SCP-3794 melakukan kontak dengan makhluk hidup, dia akan segera mengubah bagian yang terkena benturan dan area di sekitarnya menjadi salsa. Area yang terpengaruh kira-kira 3-8 cm di sekitar titik benturan. Saus salsa ini tidak menempel pada bagian tubuh lainnya, guys. Mereka akan segera mengalir keluar dan jatuh ke tanah. Di bagian lubang yang tertinggal, kalian akan melihat ulung saraf, kapiler, dan bahkan arteri utama tertutup seketika. Palu godam ini dapat menjadi senjata pembunuh yang sangat bersih dan aman tanpa jejak, guys. Ya, kecuali setumpuk salsa seukuran manusia yang berceceran di mana-mana selama prosesnya. Kalian hanya perlu memastikan bahwa setiap bagian tubuh benar-benar hancur, karena setiap anggota tubuh atau jaringan yang terputus masih bisa berfungsi dan akan mengikuti perintah dari otak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Seperti yang telah dipelajari oleh Doom si pencuri, kualitas saus salsa itu juga cukup bagus, tidak begitu istimewa, tapi tidak terlalu buruk juga. Hal ini membuktikan jika kalian memilih label yang tepat untuk suatu produk, maka orang-orang akan berlomba-lomba membelinya. Pengujian palu godam saat ini telah ditangguhkan. Subjek uji diminta berbaring dengan kepala di atas mangkuk berukuran besar. Peneliti mengayunkan palu dan menghancurkan setengah dari tengkorak dan otak subjek uji hanya dalam waktu 1 kali pukulan. Namun hal yang sangat mengejutkan terjadi. Subjek uji terus menunjukkan semua tanda kesadaran, guys. Dia bergerak ke sana kemari dengan panik, bahkan menulis kata tolong dengan saus salsa yang tumpah. Subjek meninggal 30 menit kemudian, guys, setelah peneliti mencicipi saus tersebut. Sejak saat itu, palu godam terus disimpan di dalam lokernya. Meskipun tetap ada kecurigaan setiap kali setoples saus salsa muncul di dalam kulkas.